You're all here. Don't stay in the cabin. Cerita berawal dari suasana kawasan hutan di pelosok Amrik pada tahun 1800-an, tempat di mana sekelompok penebang kayu menjalani kehidupan dengan damai. Kedamaian jelas membawa kebahagiaan, apalagi saat ini para warga akan menikmati daging banteng hasil buruan mereka. Tak lama kemudian si ketua minta disisain belalai banteng kesukaannya karena ia mau istirahat dulu setelah membabat banyak pohon mahoni. Ain't bad, Elmer. It ain't too bad. Great big bear of a man, boss. Setelah si ketua pergi, mereka bersiap menyantap banteng bakar yang memang jarang mereka temukan. Namun tanpa ada yang sadar, seseorang yang misterius sedang memperhatikan mereka. Si ketua benar-benar syok melihat para warga sudah tewas berantakan. Lalu tiba-tiba datanglah sosok udik psikopat, si pelaku yang telah melakukan semua kengerian ini. Si ketua pun kabur ke lokasi pengolahan kayu sebelum menjadi korban selanjutnya. Kemudian kita beralih ke masa sekarang, ketika seorang polisi bernama Hook akan menjemput sekelompok napi remaja dari dinas sosial. Dan inilah para remaja Bangor yang akan mengikuti program taubat dari Pak Gubernur. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination. Yes, fall in there, Thornbush. Setelah keempat pemuda ini berkumpul, datanglah si napi bernama Claire yang bela-belain diantar sang ayah untuk mengikuti program yang akan dilakukan di kawasan hutan. Karena siapa yang gak tertarik meskipun program ini bergaya militer, mereka akan dibebaskan jika lulus bertahan hidup di hutan selama 6 hari. Oh, the line. Now you all have had the good fortune out of jail free card. Move! Do your little waist and we tearing down this place off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make everything just fade away cause she's like. Sambil menuju lokasi camp, para remaja dengan berbagai kasus ini saling mengenalkan diri. Mulai dari si pembobol warung, preman pasar, dan para kewes tukang mabuk yang aktif di bidang jualan body. Hook dan bu petugas pun berharap program yang baru pertama kali dilakukan ini mampu merubah mental para remaja menjadi lebih baik. Setibanya di pintu lokasi camp, seorang pria tua begitu serius memperhatikan kedatangan orang-orang asing di daerahnya. Tapi kita belum tahu ya, siapa atau kenapa pria burik ini terlihat kepo dengan rombongan Hook. Stop! Get off the bus! Sampainya di sebuah pondok, Hook mengawali program dengan berpidato sambil menunjukkan ketegasannya. You're all here. Lalu ia mengingatkan para pemuda ini agar selalu nurut dan melakukan setiap pelatihan yang akan ia berikan. Dan jika ada yang coba-coba kabur, ia akan memanggil pasukan berdogi untuk melakukan pengejaran. Okay. There will be physical challenges led by Sergeant Hope. Berbeda dengan Hook yang menang sangar doang, Bu Christine dengan nada yang lembut meminta Claire dan teman-temannya untuk menganggap program ini sebagai liburan. Tapi bagi Hook tidak ada tempat bagi para remaja ini untuk bersenang-senang. Lanjut, ia pun menyuruh mereka untuk segera mendirikan tenda. I'm not sharing a tent with you. Tak jauh dari lokasi pondok, seekor rusa sedang dalam bahaya saat sosok pemangsa datang untuk melahapnya. Tapi tiba-tiba, sosok pemburu yang sesungguhnya datang karena benci ada yang sok jago di daerah kekuasaannya. Several people got shot. Mereka tidak tahu daerah ini sebenarnya dihuni sosok psikopat yang bertubuh tinggi dan besar. Terlihat Bu Christine pun senang anteng mendengar curhatan anak-anak didiknya yang memang ingin pada berubah. Trish,
You're up. One of them asked me what happened. Trees grow tall! The river only goes. Kali ini si Patua mendatangi mereka dengan perilakunya yang terbilang aneh. Lalu pria bernama Mix ini meminta mereka untuk segera pergi sebelum petaka datang. Perkataan pria burik ini tentu saja membuat Claire dan yang lain bertanya-tanya. Namun tak banyak yang dikatakan Mix. Hook akhirnya datang dan mengusir Mix dari lokasi camp. Name's Meeks, lives up here on the mountain. No, session's over. Hook rupanya sudah tahu akan sosok Mix yang menurutnya tidak berbahaya tapi reseknya minta ampun. Lalu ia menyuruh para anak didiknya agar segera tidur karena besok adalah hari pertama mereka menjalani program. Let's go! I don't even think my clock has a... Dinginnya udara di tengah kebun membuat rahim si kewes bernama Tris auto menciut. Hingga ia butuh sedikit gesekan dari Jack yang merupakan pacar instannya selama mereka berada di dinas sosial. Baru juga beradu paruh, Bu Christine datang dan melaknat praktek aduk songko yang hampir terjadi. Lalu ia menyuruh Tris untuk segera kembali ke tendanya sebelum Christine cakar dan ia pulangkan ke dinsos lagi. Thanks. What happened? Good morning, gentlemen. Drop your cocks. Pagi yang cerah diawali oleh nyanyian kasar Hook yang menyuruh para anak muda ini untuk bangun. Karena di hari pertama ini ia akan mengolahragakan mereka dengan mendaki gunung. Left, right, left. Tell me, happy hour, when you have to walk the... You like to fight, huh? When I look ahead, who do I see? Who do I see? Sergeant Hook Daddy. I'll tribute to society. Move, up that hill. Leave you on this mountain. Move, up that hill. Tak jauh dari jalur pendakian, Nick begitu happy saat ia terlihat sedang bermain catur dengan seseorang. Setelah cukup jauh berlari, Hook mengajak istirahat sambil mengisi perut. Mereka pun langsung mengeluarkan perbekalan dari program makan gratis yang disediakan oleh Hook dan Christine. How about just a shake? Mereka sebenarnya ogah mengikuti kegiatan ini, apalagi selalu disemprot Hook yang super galak, terutama bagi Jack. Bahkan ia mengajak teman-temannya kabur daripada diperlakukan seperti binatang oleh Hook. Tapi sebelum itu ia akan mencari jalan pintas yang bisa membawa mereka keluar dari hutan ini. This guy is gonna get us all in trouble. But look. Bukannya menemukan jalan, mereka malah menemukan tulang taleng seekor banteng. Mereka pun penasaran karena tulang belulang ini sepertinya sudah lebih dari 100 tahun. Jack jadi tertarik untuk membawa tanduk banteng yang bisa ia gunakan sebagai koteka. Sementara Martin mengajak Jack untuk segera kembali sebelum kena semprot Hook lagi. Cows don't have horns. Jack dan Martin tidak tahu tempat yang tadi mereka datangi adalah sebuah kuburan. Lalu dengan kekuatan cungur jadasnya, Hook menyuruh Jack dan yang lain segera bersiap untuk melanjutkan lari-lari gak jelas. Kemudian kita beralih ke sebuah bar tempat nongkrongnya para penebang kayu. Dan inilah Pak Sheriff yang tak lain adalah ayahnya Claire, penggagas program taubat yang telah disetujui Pak Gubernur. Kedatangannya ini pun adalah untuk pergi ke hutan dan mengecek bawahannya yang sedang mendidik para remaja bangor di kota mereka. I'll see you around. On the house. Si sosok tinggi besar sudah biasa mendatangi kuburan banteng ini. Tapi tak lama kemudian ia kaget saat mengetahui sebelah tanduk banteng sudah menghilang. Raungan kemarahan psikopat Gedong bisa terdengar oleh Claire dan teman-temannya. Namun mereka menganggap mungkin itu cuma raungan beruang yang sedang kawin. Si Martin tidak tahu tanduk yang sedang ia permainkan kini sedang dicari sang psikopat. Dari ketinggian bukit, monster ini pun mulai mencari keberadaan tanduk banteng yang selama ini ia sayangi.
Selang beberapa saat mereka kembali beristirahat, tapi tiba-tiba mereka mendengar hentakan dan getaran aneh yang sepertinya sedang mendekat. Mereka serasa bermimpi melihat sosok tinggi besar yang telah membelah Tris menjadi 2 porsi. Kedatangan psikopat gedong ini pun membuat mereka berhamburan kabur hingga terpisah. Mumpung psikopat sedang mengejar rombongan Hook, Jack dan Martin menyelamatkan teman mereka yang ketimpuk dahan. Sementara Hook dan yang lain masih berlari karena dianggap telah mencuri tanduk banteng kesayangan si monster. Dengan satu kali gerakan saja, Hook kini kehilangan kedua kakinya, masih hidup lagi. Lalu ia menyuruh Christine untuk membawa para anak muda pergi dan bersembunyi di dalam pondok. Kemudian Hook mengalihkan perhatian psikopat dengan menantangnya bahwa ia masih bisa melawan meskipun tanpa kaki. Come on, Rosa. Come on. Come on. Setibanya di pondok, mereka langsung menutup semua pintu. Mereka pun tidak mengerti kenapa ada sosok manusia yang bisa berukuran besar seperti itu. Where's Hook? That's just great. What are we gonna do now? Sambil melihat keadaan sekitar pondok, Claire memberitahu akan nasib tragis yang menimpa Hook. Lalu ia mengajak yang lain pergi menggunakan mobil daripada sembunyi di pondok yang bisa dengan mudah dihancurkan oleh psikopat monster. Tapi sayang, menurut Christine kunci mobil mereka masih dipegang oleh Hook. Keadaan ini memaksa Martin, si mantan pencuri mobil, untuk turun tangan. Tapi sebelum ia menyalakan mobil, Christine gercep mencari senjata Hook untuk berjaga-jaga. Christine terus waspada takut psikopat monster keburu datang sebelum mobil menyala. Selama itu pun Martin terus berusaha di tengah perkabelan yang malah membuatnya bingung. Christine akhirnya menghentikan usaha Martin yang hanya akan membuat mereka ketahuan si monster. Terlihat Jack pun kecewa setelah Martin gagal menyalakan mobil. Ternyata psikopat monster bisa tahu akan rencana buruannya yang mau kabur. Hingga mereka pun memilih bertahan di dalam pondok daripada keluar dan menjadi korban sosok mengerikan itu. Di goa inilah sang psikopat menghabiskan waktu selain berburu binatang untuk bertahan hidup. Dan karena sudah lelah melakukan perburuan, ia akan beristirahat sebelum lanjut mencari tanduk banteng yang ia cari. Kembali ke pondok ketika Claire menunjukkan kepeduliannya kepada Jack. Terlebih ketampunan Jack bisa menggetarkan celengan ciwi-ciwi haredang seperti Claire. If he's here, then maybe the devil is gone. Mick yang sudah mengetahui kekacauan ini tiba-tiba bertanya, apa yang sebenarnya sudah dilakukan para pemuda ini. Ia pun menyalahkan mereka yang tidak menuruti perintahnya untuk segera pergi dari hutan ini. This is bad. Keberadaan tanduk banteng menjadi jawaban bagi Mick akan kelakuan psikopat yang kini menjadi brutal. Jadi gini guys, psikopat raksasa itu adalah sosok legenda bernama Paul Bunyan yang katanya mah bisa membuat danau menggunakan kakinya. Awal kisah pun terjadi pada tahun 1800-an, di mana pada saat itu ada seorang penebang kayu yang menikah dengan seorang janda anak satu tapi tidak diketahui asal-usulnya. Dari pernikahan tersebut lahirlah Dedek Paul yang memiliki kelainan sejak lahir. Sejak kecil Paul pun sudah bertubuh besar dibanding kakak tirinya yang bernama Maybelle. Bahkan menurut seorang dokter, Paul katanya akan hidup 3 kali lebih lama mengingat adanya kelainan sel di dalam tubuhnya. Hingga ketika Paul berumur 5 tahun, sekelompok penebang kayu memburu seekor banteng yang tak lain adalah peliharaannya Paul. There he is, up behind that bush. Now we're firing up the grill. Looking for baby. Paul yang masih berumur 5 tahun jelas merana melihat hewan kesayangannya dibunuh dan dijadikan makan besar oleh para penebang kayu.
Gak kuasa menahan kesedihan, Paul akhirnya marah dan membabat habis para penebang kayu. Perbuatan yang dilakukan Paul membuat para warga yang marah menangkapnya dan mengarak Paul keliling kota. Lalu di tengah kemarahan warga, Paul melihat kesedihan Maybelle yang seolah sudah tidak peduli lagi kepadanya. Sementara puncak kemarahan warga akhirnya mengurung Paul di sebuah tambang tua dan meledakannya. Ledakan dinamit rupanya bagaikan mercon bagi Paul, hingga ia yang masih hidup berhasil melarikan diri dan sembunyi jauh ke dalam hutan. Lalu ia mendiami sebuah goa dan tumbuh besar di sana sampai sekarang. Setelah menceritakan kisah sedih Paul, Mix menyuruh mereka untuk meletakkan tanduk banteng ke tempatnya. Tapi karena Jack terlalu takut, ia akan menggunakan cara lain untuk melakukannya. Take it back! Alone! Aduh, Jack auto sekarat setelah ditempeleng tanduk yang baru saja ia lempar. Karena si Paul gak terima Jack memperlakukan tanduk kesayangannya seperti tadi. Mereka bingung harus ngapain setelah Jack dibawa si Paul untuk dieksekusi. Sementara Mix dengan santuinya malah bikin roti entep seolah gak peduli dengan apa yang terjadi. Tell my daughter I love her. Di keesokan harinya, Pak Sheriff yang akan ke lokasi perkemahan malah disuruh memburu beruang yang baru saja mengacak-ngacak kebun warga. Sementara Mix sedang memberitahu Claire bahwa saudara tiri Paul itu tak lain adalah bibinya. Jadi bagaimanapun juga si Paul itu adalah keluarganya juga. Kemudian ia menyuruh Claire untuk menunggu karena ia akan mengambil mobil yang bisa mereka gunakan untuk pergi dari tempat ini. Stay right here. It's okay. It's okay. Pak Sheriff jelas kaget saat menemukan kedua ceker Hook berikut jejak kaki super gedong di tengah misinya untuk memburu beruang. Sontak ia pun kepikiran akan nasib anaknya yang kini entah seperti apa. Kemudian Pak Sheriff meminta bantuan kepada komunitas pemburu dan penebang pohon di dalam bar untuk segera menyusulnya ke dalam hutan. Si Paul yang sudah kembali bugar kini tak lagi mencari tanduk, tapi mencari Claire yang begitu mirip dengan sosok Maybelle kakak tirinya dulu. Namun serangan brutal ini membuat Martin tentu saja tidak akan tinggal diam. Rosa akhirnya tewas karena bukanlah sosok wanita yang Paul cari. Terlihat Bang Martin pun sudah muak dengan kelakuan si monster yang sudah banyak menelan korban. Hey! Mereka merasa lega setelah Pak Sheriff datang dan berhasil melumpuhkan si Paul dengan pelor bius. Kemudian Pak Sheriff mengajak Claire dan teman-temannya untuk segera pergi sebelum Paul keburu sadar. Selain sudah menipu Claire, Mix tidak akan membiarkan mereka pergi. Terlebih ia takut jika sampai banyak orang yang tahu akan keberadaan Paul. Today, Sheriff. Setelah membunuh Martin, Mix akan menghabisi Claire yang hanya membuat Paul bucin dan susah diatur. Namun siapa sangka perkataan tersebut terdengar oleh Paul yang tidak akan membiarkan Claire tewas di tangan saudaranya ini. History. Let's go, come on, go! Go! Mereka gercep menuju mobil Pak Sheriff ketika bantuan belum juga datang. Kemudian Claire ditugaskan untuk menyetir, sementara Pak Sheriff akan menghadang si Paul yang baru saja membunuh Mix.
Meskipun sudah ngacreng menghantam bumi, Pak Sheriff masih kuat berlari menghindari psikopat Paul. Lanjut mereka pun kabur menuju sebuah jembatan di tengah kondisi jalan yang entah kenapa gak ada kendaraan yang lewat. Saat mereka sudah terpojok, datanglah bala bantuan dari kalangan pemburu dan barudak penebang kayu. Dan inilah pertempuran sengit seperti yang dialami Paul dulu ketika melawan para penebang kayu. Shooting! Get down! Dalam keadaan sudah gak berdaya, Paul hanya bisa menatap sosok wanita yang begitu mirip dengan orang yang dulu ia sayangi. Tapi ya, karena sudah ratusan pelor bersarang di tubuhnya, Babang Paul yang sedang sekarat gak mampu lagi untuk berdiri. Meskipun baru pertama kali melihat sosok Paul, para warga merasa puas setelah mengalahkan sosok legenda yang dulu membantai leluhur mereka. Begitupun dengan Pak Sheriff yang berhasil menyelamatkan Claire. Mereka pun begitu puas melihat sosok Paul Bunyan yang kini tewas di dasar sungai. Berawal dari kehilangan si banteng kesayangan, Paul yang mengidap penyakit jumbogenesis akhirnya terasing dari dunia luar. Selama perubahan tubuhnya, ia pun selalu merindukan sosok Maybelle, satu-satunya orang yang peduli kepadanya. Maka dari itulah, ketika melihat Claire, ia sudah gak peduli dengan tangkurak banteng kesayangannya. Terlepas dari cerita film ini yang B aja, kita patut apresiasi orang-orang di balik layar yang begitu maksa ingin menampilkan sosok raksasa. Biarkan rating yang berbicara. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Nantikan alur film selanjutnya yang akan lebih dahsyat mengguncang layar HP kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.